Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perlintasan kereta tanpa palang pintu kembali telan korban. 2 orang ibu yang berboncengan motor tewas tertabrak dan terseret kereta api Erlangga di Subang. Kedapatan mencuri motor warga, seorang pencuri babak belur digebuk warga di Subang. Kemunculan 2 macan tutul di Kabupaten Kuningan sangat meresahkan warga karena 3 warga dilaporkan terluka karena diserang hewan buas tersebut. Pasangan suami istri tertabrak motor di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Sang istri tewas di tempat sedangkan suaminya selamat. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental ke tengah jalan sehingga terlintas truk yang melintas. Perempuan ini menemui ajal di Jalan Narogong, Desa Dayuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Korban tewas di tempat akibat ditabrak motor lain. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental ke tengah jalan sehingga terlindas truk yang sedang melintas. Sedang suami korban selamat dari maut. Kecelakaan terjadi saat korban yang berboncengan dengan suaminya keluar dari sebuah gang menuju arah Cilengsi. Diduga suami korban tidak mendengar klakson motor yang datang dari arah Kelapa Nunggal menuju Cilengsi, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kita itu masih jauh karena dia itu sudah ingin dengan kecepatan tinggi, dia ingin menyeberang, itu kita sudah klakson dari jauh. Dan ketika di situ dia mungkin kaget atau kayak gimana, ya kita tertabrak. Untuk teman saya kepentalnya ke arah sini dan untuk yang motor helmet itu kepentalnya ke arah sebaliknya, dan kebetulan dari arah berlawanan itu ada truk. Selain 1 korban tewas, kecelakaan juga menyebabkan 3 korban lainnya menderita luka-luka. 1 diantaranya mengalami luka serius. Tim Gakum Polres Bogor langsung mengevakuasi korban tewas dan luka ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi. Di laka lantas antara 2 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan dump truck. Nah, untuk korban sendiri kan? Untuk korban ada 4 orang. 2 orang mengalami luka ringan, 1 luka berat, dan 1 meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk korban, seluruh korban dibawa kemana dan? Untuk korban yang 2 dibawa ke klinik terdekat dan yang 2 lagi dibawa ke Rumah Sakit Tamrin. Seluruh kendaraan dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Warga 2 kecamatan di Kabupaten Kuningan resah karena 2 macan tutul muncul ke permukiman dan mulai menyerang warga selama sepekan terakhir. Diduga 2 macan tutul ini turun dari Gunung Cermai karena habitatnya terganggu. Seekor macan tutul terekam kamera warga muncul di Desa Gunung Manik, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan. Sementara pada waktu lain muncul 1 macan tutul di Desa Jembarana, Kecamatan Salajambe. Menurut warga, 2 macan tutul ini selalu datang ke permukiman warga pada malam hari. Kehadiran 2 hewan buas ini tentu mulai membuat warga resah dan takut karena sewaktu-waktu bisa saja menyerang warga. Ya masyarakat itu semua mencekam gitu. Ya rasa ketakutan gitu. Siangnya kan di sini banyak yang ke kebun gitu. Ya, merasa takut, terganggu gitu. Malamnya juga nggak tenang. Kemunculan 2 macan tutul ternyata tidak hanya meresahkan, tapi juga mulai menyerang warga. 3 orang warga dilaporkan pernah diserang macan tutul saat berkebun. Namun seluruh warga selamat. Selain warga, macan tutul juga melukai seekor anjing. Warga mengantisipasi dengan melakukan ronda secara bergilir tiap malam. Ya yang dilakukan warga di sini di Gunung Manik ya siaga lah gitu. 24 jam. 24 jam. Itu giliran apa gimana, Pak? Ya hampir semuanya. Oh gitu.
Pemerintah Kabupaten Kuningan bergerak cepat dengan mengerahkan tim terkait untuk menangkap macan tutul tersebut. Diduga macan tutul turun dari Gunung Ciremai karena habitatnya terganggu. Penangkapan itu bisa dilakukan 2 metode. Yang pertama menjebak, yang kedua kalau kesulitan mungkin apa boleh buat akan ditembak bius. Setelah itu nanti Balai Besar SDA akan menindaklanjuti. Poin pentingnya binatang ini harus segera diamankan dan diselamatkan. Penangkapan dilakukan dengan 2 metode, yaitu ditangkap secara manual atau ditembak bius. Warga diimbau tetap waspada terutama saat berkebun. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. 7 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan Polda Jawa Barat ke Lapas Kelas 1 Kota Cirebon pasca pembebasan Peggy Setiawan. Saat ini mereka masih dititipkan di 3 lapas berbeda di Kota Bandung. Usai pembebasan Peggy Setiawan, 7 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di 3 lapas berbeda di Kota Bandung hingga Minggu siang. Mereka adalah Sudirman, Jaya, Eka Sandi, Rivaldi, Supriyanto, Eka Ramadhani, dan Hadi Saputra. Para terpidana ini dipinjam penyidik Polda Jawa Barat sejak 22 Mei lalu untuk diperiksa terkait keterlibatan Peggy Setiawan. Pihak Lapas Kelas 1 Cirebon mengaku belum mendapat informasi kapan ke-7 terpidana dikembalikan. Mereka masih menunggu kepastian dari kantor Kemenkumham dan Polda Jawa Barat. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Sebelumnya 7 terpidana ini dibawa ke Polda Jawa Barat sehari setelah Peggy Setiawan ditangkap. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Libur akhir pekan sekolah di Jawa Barat pada hari Minggu kemarin dimanfaatkan warga dengan jalan-jalan ke wisata Puncak Bogor dan berenang di wisata air Tasikmalaya. Minggu kemarin saat hari terakhir libur sekolah di Jawa Barat, kawasan Puncak masih dipadati wisatawan. Kemacetan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Lalu lintas dipadati kendaraan baik oleh wisatawan yang hendak menuju ke Puncak Bogor maupun sebaliknya yang menuju ke arah Jakarta. Kemacetan terjadi di Simpang Gadok, Megamendung, dan Pasar Cisarua. Pada pukul 12 siang, polisi merekayasa lalu lintas dengan membuka jalur satu arah menuju ke arah Jakarta. Tidak hanya di kawasan Puncak, warga juga menghabiskan waktu liburan di wisata permainan air di Tasikmalaya. Wisata air didominasi anak-anak dan orang tua. Yang menarik dari wisata ini adalah kolam ombak. Untuk merasakan sensasi ombak, wisatawan tidak perlu jauh-jauh ke Pantai Pangandaran. Asep Solihin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Bogor dan Tasikmalaya. Warga Wanaherang di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, merayakan sedekah dan penyelamatan Sungai Cilengsi secara meriah. Selain berebut hasil bumi, warga bersama aliansi jurnalis juga melepas bibit ikan dan memungut sampah yang tercemar limbah industri. Sedekah Sungai Cilengsi dirayakan warga Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Sukabumi secara meriah. Mereka berebutan gunungan sedekah dari hasil bumi. Sungai ini kerap terdampak limbah industri sehingga berwarna coklat dan menebar bau tak sedap. Warga bersama aliansi jurnalis pun ikut turun menyelamatkan sungai agar tetap bersih dan ekosistemnya terjaga. Selain sedekah sungai, warga bersama jurnalis peduli lingkungan dan PPLI melepaskan bibit ikan dan menyusuri sungai untuk memungut sampah. Sungai Cilengsi begitu berarti bagi warga sekitar karena menjadi sumber kehidupan warga sekitar.
bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi, kemudian dengan Kecamatan Gunung Putri, kita sama-sama mengedukasi masyarakat melalui pendekatan budaya, Pak, karena memang dengan budaya inilah yang harus kita ubah lagi mindset dari masyarakat sekitar, terutama daerah Gunung Putri sini untuk bisa tetap menjaga kelestarian dari Sungai Cilengsi. Kampanye penyelamatan Sungai Cilengsi akan terus digalakan dengan melibatkan kearifan dan budaya lokal agar ekosistem sungai tetap terjaga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadira Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.